Oke, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini pertemuan terakhir ya, tatap muka ke-14. Jadi apa namanya? Kemarin sudah diinfokan hari ini memberikan kesempatan kepada semua ya atau sebagian yang belum presentasi ya. Jadi silakan memanfaatkan waktu ya yang ada ini untuk apa namanya menyelesaikan tugas Anda ya. Nah, oke. Sebelum tapi ini juga belum join semua ya, yang di kelas juga hanya beberapa orang apa namanya. Saya tidak tahu kenapa, apa karena ada tugas presentasi atau gimana gitu ya. Hanya dua orang yang saya tahu tadi yang izin lewat WA gitu ya, yang satu sakit, yang satu ada kepentingan gitu ya. Nah, eh, baru berapa orang ini? Nah, kalau saya dulu kuliah, saya tadi sempat nyampaikan ya, kalau saya itu justru pertemuan terakhir gini ini yang harus datang gitu ya. Karena apa? Secara psikologis efek kita penyampaian pesan komunikasi kalau dalam teori itu maka yang terakhir itu yang biasanya kita ingat gitu ya. Pernah dengar nggak? Jadi kalau misalnya Anda dari rumah tadi mau ke sini, terus di rumah atau di jalan atau di apa, yang terakhir Anda dengar adalah lagu rungkat misalnya ya. Nah, maka itu akan selalu yang terngiang di bawah sadar Anda itu Anda akan gremeng-gremeng menyanyi rungkat. Itu efek memang efek apa secara teori memang seperti itu. Ya, jadi eh, fresh impression ya, ya kan fresh impression. Kalau fresh impression itu apa namanya? Image ya yang kita tangkap saat pertama kali ketemu orang, pertama kali ada dalam situasi tertentu gitu, itu yang juga akan menentukan sikap kita gitu ya. Tapi kalau yang terakhir diingat itu kalau yang melekat itu biasanya diingatan itu adalah yang terakhir-terakhir biasanya gitu ya. Oke. Nah, baik. Sesuai yang sudah saya sampaikan. Oh ya, ini absennya. Silakan nanti di apa namanya? Kecuali apa namanya kemarin yang saya berikan catatan-catatan gitu ketua kelas kemarin ya yang saya peseni karena Bu ini nggak ngecek satu-satu kecuali kalau memang yang sudah izin melahirkan dan sebagainya oke ya. Tapi 12 sama 14 yang Anda tanda tangani ya. Oke. Ini salam. Oke, baik. Untuk menyingkat waktu, apakah ada yang sudah siap menyelesaikan tugasnya? Iya, kan belum semua atau waktu itu. Iya, bisa juga kan kemarin saya sampaikan kalau misalnya ada beberapa tugas silakan disepakati kan gitu. Mau presentasi yang mana? Review jurnal kah atau ini? Kalau saya lebih kalau
apa namanya? Silakan aja wes disepakati yang mana yang mau dipresentasikan. Asup multinasional itu. Duh, gampang banget ya. Kalau yang review jurnal ready semua. Artinya kan kalian sudah mengerjakan tugas kan berarti kan? Iya. Ya berarti kan semua sudah selesai kan? Artinya tinggal penyampaian di sini aja kan? Hmm. Ya enggak lah, enggak usah. Enggak usah karena apa namanya? Supaya semua jadi memberikan kesempatan yang belum dulu. Ya. Hmm. Oke, karena saya nanti ada rapat ya, tapi nggak apa-apa, saya izin terlambat sampai kita selesai aja. Apa namanya? Saya silakan on cam dulu, saya capture. Oke, Rohayati, Berlianda, Dita Puspita tadi kayaknya yang izin ya, sakit ya, ya. Baru cewek-cewek iki sing ngono ya. Sing cowok mbok nang ndi kabeh. Sino kali ya? Sampai Sinta ojo kelakuan dua belas sampai empat ya. mesti kok. Afrianti, Juliana, oke. Oh, WhatsApp-nya belum connect ya. Ayo silakan apa Bu Rini yang manggil? Ya, Bu Rini ae wis. Dea berarti di sini Dea. Dea sopo iki? Dea Novita ta? Dea sopo? Oh iya, nah, artinya sekarang bisa kan? Oh, terus eh, tugasnya presentasi itu nggak hanya satu, perusahaan multinasional. Sekarang kalian yang mau presentasi apa? Jurnal ta? Jurnal belum semua. Kalau mau disepakati jurnal malah lebih enak kan? Semua bisa punya kesempatan. Yang belum dulu aja, yang dipresentasikan beda. Ya, artinya saya utamakan yang belum dulu. Kalau waktunya cukup, tetap bertugas. Ya. Karena informasi yang saya sampaikan di awal kan seperti itu. Yang belum dulu kan, belum. Sopo, ini siapa? Berlianda, ada tak di sini Berlianda? Ya, wis. Kelompok Berlianda nek ngono. Ini gak apal satu-satu. Mau iki yo gak on cam. Jadi ya wis di sini berarti kan. Ya wis, nang maju.
E-learning. Coba kita lihat e-learningnya. Kalau yang review jurnal itu setelah UTS atau sebelum UTS? Setelah kan? Mestinya yang setelah ya, karena kita setelah. Ya wes bener review jurnal ya. Berarti tatap muka ke yang review jurnal itu tatap muka ke berapa ya? TM berapa itu yang review jurnal? Oh, 10. Oh ya. Mm-mm. Baru 13 orang ya partisipannya. Ayo Berlianda. Siapa tadi? Berlianda ya? Ya. Ya. Waalaikumsalam.
boleh. Atau di grup aja, kan biar semua bisa ini ya. Tuh, kok nggak connect ya? Ya, silakan. Mau pakai laptop atau gitu aja? Gitu. Terus piye iki anu nih? Gak pakai ditampilkan? Ya. Mm-mm. Berarti di ini connect ya? Kok nggak connect ya? Tuh. Padahal tethering HP. Hmm. Ya sudah wis apa ini nggak connect ya ini nih ya. Kalau ada filenya sih di ini ya pakai file. Udah gak apa-apa menghemat waktu. Wis lanjut aja.
Social entrepreneurship merupakan sebuah istilah turunan dari entrepreneurship, gabungan dari dua kata, sosial yang artinya kemasyarakatan dan entrepreneurship yang artinya kewirausahaan. Definisi komprehensif di atas memberikan pemahaman bahwa social entrepreneurship terdiri dari 4 elemen utama, yaitu social value, civil society, innovation, and economic activity atau Palesani 2013. 1. Social value, 2. Civil society, 3. Innovation, 4. Economy activity. Yang kedua, inovasi terjadi karena perasaan terbuat terhadap kondisi dan situasi yang ada, serta adanya peluang untuk memperbaiki keadaan yang ada. Inovasi harus dijadikan sebagai suatu alat dan bukan suatu tujuan. Tujuan dari inovasi adalah perubahan atau perbaikan dari kondisi yang ada menjadi lebih baik. Namun tidak semua perubahan dapat dikatakan sebagai suatu inovasi. Inovasi sosial sangat kaitan dengan sosial entrepreneurship. Inovasi sosial adalah fondasi bagi orang sosial entrepreneurship dalam menjalankan bisnis atau kegiatannya untuk mencari kesempatan. Berbagi sistem menemukan pendekatan yang baru serta menciptakan solusi terhadap perubahan yang lebih baik. Aspek-aspek dalam sosial entrepreneurship menurut Des, kedua, beberapa aspek yang mengenai sosial entrepreneurship adalah A. 1. Proses definisikan tujuan atau misi. 2. Proses mengenali dan nilai peluang. 3. Proses manajemen risiko. 4. Mengidentifikasi dan menarik pelanggan proyeksi kapasitas. Selanjutnya, pengembangan sosial entrepreneurship di Indonesia. Sosial entrepreneurship menjadi fenomena sangat menarik saat ini karena berkaitannya dengan usaha tradisional yang hanya fokus terdapat keuntungan materi dan kuasa pelanggan. Signifikansinya terhadap kehidupan masyarakat. Konsep sosial entrepreneurship mencapai puncak pemahaman pada tahun 2006 dan dibuktikan di mata dunia nasional seorang Muhammad Yunus, pemenang Nobel perdamaian dalam ranah bidang ekonomi mikro yang untuk diberikan oleh kaum wanita di bawah. Itu adalah pengakuan dan kehidupan sosial entrepreneurship. Kemudian keberhasilan legendaris dan pun di Bangladesh menggambarkan salah satu bentuk terjadinya secara proses dalam menjalankan program sosial entrepreneurship. Hal ini menjadikan daya bagi dunia bisnis untuk turut serta dalam kegiatan sosial entrepreneurship karena ternyata dapat menghasilkan keuntungan finansial itu pentingnya perusahaan sosial yang terjadi di Indonesia dan mendorong tumbuhnya bagi komunitas sosial entrepreneurship. Dua di antaranya adalah sosial entrepreneurship Indonesia, asosiasi sosial entrepreneurship Indonesia atau aksi, dan Indonesia Setara. Kemudian Indonesia Setara adalah sebuah organisasi yang terbentuk pada tahun 2010 yang memiliki tujuan untuk membangun bahwa rakyat Indonesia mampu prestasi untuk mendorong kemajuan bangsa. Asosiasi sosial entrepreneurship Indonesia atau aksi merupakan sebuah wadah atau organisasi untuk menghindari para kewirausahaan sosial di seluruh Indonesia yang memiliki cita-cita sepenuhnya sosial entrepreneurship Indonesia. Pengakuan
Social entrepreneurship Indonesia. Pengakuan atas kebudayaan sosial di Indonesia semakin dikembangkan dengan pemberian penghargaan kepada social entrepreneurship yang dilakukan oleh banyak institusi yang diantaranya dilakukan oleh Ernst & Young. Sebuah perusahaan konsultan Ernst & Young telah menambah jenis penghargaan yang diberikannya dengan menempatkan social entrepreneurship sebagai salah satu kategori penghargaan. Selain itu, terdapat pula penghargaan salah swadaya yang dibahas oleh Yayasan Swadaya. Penghargaan salah swadaya merupakan penghargaan yang diberikan kepada para pelaku usaha atau kelompok para penulis dan media sebagai apresiasi atas perjuangannya yang tanpa kenal lelah untuk memberdayakan masyarakat melalui semangat sosial entrepreneurship. Sosial entrepreneurship juga bergerak membangun ekonomi karena ternyata mampu memberikan daya cipta Lagi ya. dan sosial maupun ekonomi seperti yang didapatkan oleh tahun 2007. Satu, menciptakan kesempatan kerja, melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat, jadi modal sosial, peningkatan kesetaraan. Kesimpulan, sosial entrepreneurship merupakan salah satu bentuk kewirausahaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Sosial bisa jadi salah satu bentuk sosial entrepreneurship, tetapi tidak semua sosial entrepreneurship berbentuk sosial. Kemajuan ekonomi di Indonesia sendiri masih meninggalkan sejumlah masalah sosial dan lingkungan. Tentunya peran masyarakat sekitar sangat diperlukan untuk membantu pemerintah menangani sejumlah masalah tersebut. Peran dari masyarakat sekitar yang bisa dilakukan ialah melakukan aktivitas sosial, yaitu melakukan sebuah aktivitas bisnis yang dapat membantu permasalahan sosial. Sekian, mungkin ada yang kita bahas. Ya, ada yang ditanyakan? Tentang social entrepreneurship. Oke, izin ya, Bu ini sambil nunggu barangkali nanti ada yang bertanya, ya ini sedikit. Jadi untuk kelompok dari juga, terima kasih ya sudah menyelesaikan tugas. Nah ini kalau dari presentasinya saya kira sudah cukup lengkap ya, semua bagian yang ada di jurnal ada. Ini jangan lupa untuk dari semua kelompok atau juga jurnalnya ya. Ini tadi identitas jurnal sudah kan sepertinya ya. Ya, jadi itu ya reviewnya, jadi harus ada identitas jurnalnya setelah nama kelompok ya. Setelah slide yang pertama itu, jadi slide kedua itu identitas jurnal gitu ya. Jadi untuk sudah juga nanti ya. Tapi kalau sekarang kan posisi sudah diupload kan tugasnya semua, jadi ada masalah. Mungkin ke depan ada pas presentasi tugas urus sama atau apa ya, jadi itu boleh dicantumkan gitu. Jadi identitas jurnal itu jurnal ya, tahun terbit, volume, nomor berapa gitu ya, judul itu identitas jurnal. Itu sedikit dari saya. Kalau dayanya jelas sudah cukup lengkap, bagus ya. Silakan kalau ada yang bertanya atau mau didiskusikan. Nah, ada juga tambahan tadi saya kira di slide terakhir setelah terima kasih itu saya kira halaman webnya jurnal ya, ternyata masalah lain gitu. Nah itu boleh ya, kalau misalnya kalau identitas jurnalnya tidak dicantumkan di awal tadi, boleh ini apa namanya dicantumkan di terakhir sumber website linknya ya, link jurnalnya boleh.
Ya, jadi terlebih dahulu sebenarnya diatur di drive kalian, nanti diambil linknya, di copy di situ bisa. Jadi semua bisa lihat juga. Ya, ada yang ditanyakan? Panggil kelompok berikutnya. Tutup dulu. Yang di kelompok ini Waalaikumsalam. Biasanya kalau habis presentasi dikasih close kayak semangatnya. Oke, terima kasih. Terus berikutnya kelompoknya Arum ada? Oke, kelompoknya Arum. Oh, bertiga itu sama. Ini nggak apa, pokoknya asal nyebut. Nah, kalau nggak ada yang bertanya itu data Ibu Rini itu penanya kosong ini. Sekarang Oke, kelompok kedua. Silakan di-share di grup PPT-nya. Sebetulnya bisa ditampilkan di sini kalau WA-nya tadi connect ya, kayaknya kok nggak connect. Lalu dari saya Ya, nah, silakan. Oh iya kan bisa. Oke, sip. Ya. Nggak muncul, hilang. Nggak apa-apa, mungkin sambil yang lain baca dulu atau gimana? Oke, sudah. Ya, bagus. Loh, ya, bagus. Hilang. Iya, tadi Bu ini juga gitu buka itu mesti kan itu kan ya, buka apa iklan gitu kan, buka PPT tapi seperti itu ya, bisa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari review jurnal dengan judul Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial atau Social Entrepreneurship sebagai Gagasan Inovasi Sosial bagi Pembangunan Perekonomian. Nama Jurnal Universitas Pembangunan Jaya, volume dan halaman volume 2 tahun 2015, penulis Irma Paramita Sofia. Tujuan penelitian memberikan telaah literatur mengenai konsep dan praktik sosial entrepreneurship dalam masyarakat dan pembangunan perekonomian suatu negara, khususnya di Indonesia. Hal-hal yang dibahas dalam artikel ini antara lain mengenai konsep social entrepreneurship, karakteristik seseorang social entrepreneur, model bisnis, dan aspek dari social entrepreneurship, serta contoh para pelaku social entrepreneurship di Indonesia dan peran social entrepreneurship bagi pembangunan perekonomian. Hasil penelitian, model bisnis dalam konteks social entrepreneurship harus mampu menciptakan dan memberikan nilai sosial. Social
entrepreneurship memerlukan model bisnis yang masuk akal, realistis, dan terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya. Model bisnis sosial entrepreneurship yang efektif adalah satu, dapat membangun jaringan dan koneksi yang kuat secara individual dan bersama-sama sebagai suatu ekosistem. Dua, dapat mengandalkan kerjasama dengan lingkungan sekitarnya dan berkolaborasi intensif dengan para stakeholder. Ketiga, selain itu informasi dari pelanggan dan perubahan pasar harus dianggap sebagai sinyal dinamis yang dapat membimbing social entrepreneurship menuju peran menuju penciptaan nilai sosial yang diinginkan. Kemudian peran sosial entrepreneurship dari segi internal adalah satu, mengurangi tingkat ketergantungan terhadap orang lain. Dua, menciptakan rasa kepercayaan diri. Tiga, meningkatkan daya tarik pelakunya. Peran sosial entrepreneurship dari segi eksternal sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum mendapatkan peluang kerja, sehingga dapat memberantas tingkat pengangguran yang selama ini jadi beban pikiran masyarakat dan permasalahan sosial lainnya. Pengembangan sosial entrepreneurship di Indonesia mencerminkan fenomena paradigma yang mempengaruhi pekerjaan pada usaha tradisional yang fokus pada materi kehidupan serta dampak positifnya terhadap masyarakat. Pada tahun 2006, berdasarkan tempat dari Bangladesh dan mengangkat konsep sosial entrepreneurship di perkembangan global, memicu perbincangan tentang usaha di Indonesia, transformasi organisasi dari non-profit ke orientasi bisnis dari daya tarik bagi dunia usaha untuk terlibat dalam sosial entrepreneurship, menunjukkan potensi mendapatkan keuntungan finansial. Pada saat yang sama munculnya beberapa komunitas seperti asosiasi sosial Indonesia dan di Indonesia sekarang menandai kesadaran tentang masalah sosial Indonesia. Pengakuan terhadap sosial Indonesia dibuat melalui pendataan dan diberikan oleh beberapa lembaga seperti Ernst & Young, Usama Swadaya, dan Asama Fellows. Profil para sosial entrepreneur Kenapa? Jelas kok tulisan itu. profil para sosial kesimpulan sosial entrepreneurship merupakan bentuk kewirausahaan yang bertujuan untuk masyarakat dan memanfaatkan inovasi baik dalam bidang ekonomi maupun non-ekonomi, bisa berorientasi produktif maupun non-produktif. Melalui pendekatan inovatif ini, sosial entrepreneurship memandang masalah sosial sebagai peluang untuk menciptakan model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat. Dengan orientasi keuntungan materi pada wirausaha tradisional, meskipun tidak berkualitas sebagai kegiatan sosial, pada dasarnya sosial entrepreneurship
entrepreneurship adalah bisnis yang memerlukan prinsip bisnis serta alat ukur seperti social return of investment untuk menarik investor. Tantangan utama bagi social entrepreneurship adalah sustainability baik secara finansial maupun kelembagaan yang dapat diatasi melalui kemitraan dengan instansi publik, institusi publik, korporasi, serta kerjasama dengan berbagai pihak. Keberlangsungan sosial entrepreneurship menjadi perhatian penting bagi pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan lembaga pendidikan karena peranannya yang besar dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam menyerap tenaga kerja dan mengangkat potensi individu yang tidak tersentuh di sektor formal. Sekian dari kami apabila ada Tambahan atau pertanyaan ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Atau ada yang mengkritisi tentang tampilan slide dan seterusnya, isi, silakan. Tidak harus begini. Ada? Tujuan ada di sini jelas. Pendahuluan ada tinjauan pusaka atau landasan teori. Terus habis itu tadi ada yang itu penting ya. Saya ya apa namanya? Maksud saya dari sini kita aspek-aspek juga jadi ada juga penelitian dan juga itu jadi si peneliti itu melakukan penelitian pakai cara apa sih gitu ya. Nah, tapi kalau kita jadi itu di apa namanya di tujuan itu ada sembilan ada jadi di pembahasan itu yang ada namanya kajian literatur ya, telaah literatur. Jadi, nah sebetulnya telaah literatur ini beda sedikit ya. Jadi telaah literatur itu bisa sebagai metode dalam penelitian. Jadi kita tidak harus itu yang namanya biasanya kita masuk kualitatif gitu kan, ada kualitatif dan kuantitatif kan. Kalau kuantitatif biasanya kita menggunakan data analisis statistik ya. Itu salah satunya adalah analisis yang digunakan. Kalau kualitatif salah satunya bisa melalui kajian literatur telah. Jadi kita juga mencari data melalui misalnya dan seterusnya tidak tetap menggunakan SPSS, tapi kita mencari banyak sekali literatur yang berhubungan dengan topik kita. Itu kita yang bisa nanti jadikan referensi ya, saya kualitatif, kuantitatif, kuantitatif, kalau skripsi.
itu bisa. Jadi tapi rata-rata kalau untuk S1 masih kuantitatif ya, masih kuantitatif, jadi masih menggunakan alat analisis ya, analisis statistik seperti SPSS dan lain-lain. Ada analisis faktor boleh, ada regresi gitu ya. Jadi untuk rata-rata dan di kita juga di UNIM itu rata-rata menggunakan itu ya, belum yang kualitatif ya kalau untuk S1 banyaknya yang kuantitatif. Tapi overall apa namanya, saya rasa dari kesiapan boleh ya untuk ini itu sih dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Ada? Ya, jadi ini tentang social entrepreneur ya. Semua berarti topiknya social entrepreneur ya. Artinya nanti ya kalian tinggal melihat, oh berarti social entrepreneur itu yang seperti ini. Nah, kalian bisa menyimpulkan berdasarkan banyak jurnal yang sudah dibahas. Ya, itu tambahan dari saya. Kalau nggak ada yang bertanya, silakan ditutup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak sintai kok ya. Oh, nggak sintai kok ya. Oke, masih ada waktu ya, masih ada waktu. Kelompoknya Nadif kayaknya. Oh gitu, masih belum ready. Masih ditunggu atau dilewatin? Dilewatin ya, oke. Loh, berarti belum submit di e-learning? Piye? Oh, iya, di-download aja dari e-learning bisa berarti kan? Artinya ini kan sudah TM berapa tadi? 10. Ya, artinya sudah dikerjakan gitu berarti ya. Boleh dari download di e-learning aja. Biar cepat. TM10. Oh, belum submit. Berarti kayak udah ditutup berarti kan? Waktunya sudah nggak bisa submit sekarang tadi. Kayaknya loh, mestinya kan due date-nya udah selesai kan ya? Nah, itu. Oke, terus berarti kelompok IGWS. Afrianti dan Cindy ada di sini. Iya, sip. Jangan lupa PPT-nya besar di grup ya. Kalau bisa share screen seperti tadi ya bagus. Ya, bisa.
Wah, keren ini kayaknya. PPT-nya keren kayaknya ya. Coba kita lihat ya. Iya, iya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review kami dengan judul konstruksi model perusahaan sosial atau sosial inklusif sebagai gagasan inovasi sosial bagi pembangunan perekonomian. Saya Bisa berada di dalam. Adapun jurnal yang kami review berjudul konstruksi model perusahaan sosial atau sosial entrepreneurship sebagai gagasan inovasi sosial bagi pembangunan perekonomian. Jurnalnya berasal dari Universitas Pembangunan Jaya, volume 2 halaman 3 sampai 22 tahun 2012 dengan penulis 5 parameter sosial. Loh, bentar. Sama ya judulnya ya? Sama kelompoknya. Sebenarnya termasuk ini. Oh, astagfirullahaladzim. Ya, oke, ya. Kan penyajiannya bisa beda-beda, ya. Oke, paham. Selanjutnya tujuan penulisannya yaitu untuk memberikan telaah literatur mengenai konsep dan praktik kewirausahaan sosial dalam masyarakat dan perekonomian sekolah negara, khususnya di Indonesia. Hal-hal yang dibahas dalam artikel ini antara lain mengenai konsep kewirausahaan sosial, karakteristik seorang wirausahaan sosial, model bisnis dan aspek dari kewirausahaan sosial, serta contoh para pelaku kewirausahaan sosial di Indonesia dan peran kewirausahaan sosial bagi pembangunan perekonomian. Latar belakang adanya tentang sosial yang perlu diselesaikan di beberapa negara seperti kemiskinan yang parah, kurangnya akses umum perawatan kesehatan atau pendidikan. Dalam konteks global, kewirausahaan sosial memiliki potensi untuk memberikan solusi sosial dengan menerapkan pendekatan kewirausahaan dan inovasi sosial untuk menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Metode penelitian menggunakan metodologi perhitungan yang menggunakan sosial investment atau SROI untuk mempertemukan kepentingan para pelaku sosial dan para investor. Mana dengan SROI pelaku sosial intensif dan investor bisa menemukan jumlah parameter yang kemudian akan dikuantifikasi sebagai komponen pendukung investasi. Hasil penelitian sosial merupakan salah satu bentuk kewirausahaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Bisnis sosial bisa jadi salah satu bentuk sosial entrepreneurship, tetapi tidak semua sosial entrepreneurship berbentuk bisnis sosial. Sosial adalah inisiatif atau ekonomi atau non-ekonomi bertujuan profit atau non-profit yang inovatif. Untuk mewujudkan bisnis sosial yang berkelanjutan tersebut, memang membutuhkan jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Keberlangsungan hidup dari sosial inklusif hendaknya menjadi perhatian bagi berbagai kalangan, yaitu pemerintah, masyarakat, perusahaan, ataupun lembaga pendidikan seperti universitas. Sebab peranan sosial entrepreneurship di Indonesia sangatlah berdampak besar bagi perekonomian Indonesia karena dapat merayap banyak tenaga kerja dan manusia yang berkualitas yang tidak mendapatkan peluang di sektor formal. Terdapat hasil penelitian dan kasus yang telah direkam pun mulai bertambah banyak entrepreneurship. Inilah suatu bidang yang sangat dibutuhkan, namun masih dalam tahap awal pengembangan, mengingat banyaknya masalah sosial akibat dari ketimpangan pembangunan ekonomi dan keterbatasan kemampuan pemerintah mengatasi masalah sosial. Merupakan tantangan yang sangat nyata bagi dunia akademik, praktisi, dan rohaniwan untuk meningkatkan keterlibatan dalam mencari jalan keluar masalah sosial yang terjadi di sekitar kita dan dapat menjadi acuan untuk pembangunan sosial. Kesimpulan, kewirausahaan sosial memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan tantangan sosial dan memberikan kontribusi bagi pembangunan perekonomian. Silakan. Ayo, apalagi kalau jurnalnya sama ya. Jadi ini
Berarti kita sama tadi yang presentasi pertama kita fokus ke dan lain-lain. Jadi enggak dong ya. Oh, ternyata satu oke. Berarti sebetulnya diskusinya bisa sangat itu ya, karena semua membaca jurnal yang sama. Oke, silakan. Boleh pertanyaan, boleh review, boleh tanggapan, boleh apa saja. Ada? Sudah. Sing presentasi setelah. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, relatif ini juga kayaknya terus perlu di ini juga ya, apa namanya, perlu di jadi perhatian juga kalau menggunakan slide yang kita download itu memang harus bagus gitu ya, bagus. Nah, cuman biasanya kita bisa fokus ke ini sih gambarnya orang gitu ya, gitu ya. Kalau saya bisa diedit sih ya gambarnya, itu bisa diganti mungkin kewirausahaan sosial kayak apa yang topik gitu boleh seperti itu kan ya. Jadi kalau orang berambut pirang ya ini itu jadi bisa kita ganti. Syukur-syukur nih kalian pada sekali ngomong iki fotoku kerja ya. Itu. Oke, itu aja ya. Oke, bagus sih ininya apa namanya tampilannya. Sudah cukup, nggak ada pertanyaan? Nggak ada, yes, cukup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kosong mana ini? Kolom penanya ya. Terus, grup Vicky sudah? Sama Nadi, ya. Vicky maju lagi. Vicky maju lagi, ya. Oke, silakan. Ini sudah di open besok. Ya. Nggak apa-apa, nggak pakai share screen juga nggak apa-apa. Riza sama Sekari. Tidak apa-apa ini, nggak harus share screen, nggak apa-apa kan semua sudah bisa buka kan di grup. Ya. Baik, saya Aurel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Biatriana. Di sini kita mengenal kontribusi model kewirausahaan sosial entrepreneurship
sebagai gagasan inovasi sosial yang dikembangkan. Yang pertama yaitu tujuan dari penelitian. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan telaah literatur mengenai konsep dan praktek sosial entrepreneurship dalam masyarakat dan pembangunan perekonomian suatu negara, khususnya di Indonesia. Hal-hal yang dibahas dalam artikel ini antara lain mengenai konsep sosial entrepreneurship, karakteristik seorang social entrepreneur, model bisnis, dan aspek dari social entrepreneurship, serta contoh para pelaku sosial entrepreneurship di Indonesia dan peran social entrepreneurship. Karena itu pendahuluan latar belakang. Masalah pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap negara. Demikian pula yang terjadi di Indonesia. Masalah pengangguran di Indonesia masih menjadi persoalan yang disikapi secara serius. Terlebih dari data yang disampaikan Bank Dunia, kawasan Asia Timur memiliki tantangan besar terkait mulusnya pengangguran, meluasnya pengangguran. Badan Pusat Statistik BPS melansir data mengenai kondisi tenaga kerja Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka atau TBT Februari 2015 sebesar 5,81% meningkat dibandingkan PTP Februari 2014 sebesar 5,70%. Tingginya angka pengangguran di Indonesia dipengaruhi juga oleh kualitas ketenagakerjaan di Indonesia yang masih memprihatinkan, baik dilihat dari sisi kualifikasi maupun kompetensi. Pembangunan sumber daya manusia boleh menunjukkan hasil yang menggembirakan. Indeks pembangunan sumber daya manusia atau Human Development Index yang dikeluarkan oleh United Nations Development Program Indonesia menempati urutan ke-111 dari 181 negara. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sosial dan dewasa ini jadi perhatian besar negara berkembang termasuk Indonesia adalah mengembangkan kewirausahaan sosial atau populer dengan nama social entrepreneurship sebagai bidang yang relatif baru berkembang. Akan terdapat sejumlah pendapat yang tidak seragam tentang apa itu social entrepreneurship dan apa yang disebut social entrepreneurship. Pendapat atau rumus yang ada di cenderung menggambarkan suatu jenis social entrepreneurship yang mengunggul beserta karakteristik peran dan kegiatannya. Berdasarkan temuan adanya berbagai jenis usaha bisnis sangat memungkinkan pula adanya sejumlah jenis social entrepreneurship. Metode penelitian. Metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen foto-foto, gambar, yang mendapat mendukung dalam yang menggunakan metode ini ada di kalangan yang diuji, yaitu mengetahui jenis data, mengkaji dan mengumpulkan data, serta menyajikan studi kepustakaan. Hasil penelitian, peran sosial entrepreneur dapat berperan baik dari segi internal maupun eksternal. Peran sosial entrepreneur dari segi internal adalah mengurangi tingkat ketergantungan terhadap orang lain, menciptakan rasa percaya diri, dan dapat meningkatkan daya tarik pelakunya. Dari segi eksternal, usaha dapat berperan sebagai kegiatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum mendapatkan uang kerja. Dengan cara itulah kewirausahaan dapat membantu mengurai asam terhadap tingkat pengangguran yang selama ini jadi bahan debat pikiran masyarakat dan santai. Juga memberikan daya kita nilai-nilai sosial maupun seperti yang dibawakan oleh Santosa. Karena kesempatan kerja, ini melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang dan jasa masyarakat. C menjadi sosial, D meningkatkan kesejahteraan.
Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sosial entrepreneurship menjadi suatu fenomena yang menarik untuk saat ini karena memiliki perbedaan dengan wirausaha tradisional. Apabila wirausaha tradisional fokus pada keuntungan materi dan kepuasan pelanggan semata, sosial entrepreneurship melibatkan berbagai ilmu pengetahuan dalam pengembangan dan dalam praktiknya. Isu tentang pendidikan atau keberlanjutan secara Indonesia dan pengembangan selalu menjadi tantangan besar bagi para sosial entrepreneur. Ada dua alternatif kemitraan yang dapat dikembangkan oleh sosial entrepreneur, yakni kemitraan dengan institusi publik dan kemitraan dengan korporasi. Pendapatan hasil penelitian dan kasus yang telah direkam mulai bertambah banyak dan dapat menjadi acuan untuk membangun sosial entrepreneurship. Inilah suatu bidang yang sangat diperlukan, namun masih dalam tahap awal pengembangannya. Ingat banyaknya masalah sosial sebagai akibat dari ketimpangan pembangunan ekonomi dan keterbatasan kemampuan pemerintah mengatasi masalah sosial. Merupakan tantangan yang sangat nyata bagi dunia akademik, praktisi dan rohaniwan untuk meningkatkan keterlibatan dalam mencari jalan keluar masalah sosial. Ya, terima kasih. Oke, silakan. Ayo, ono tagak sing teko. Bu Rini lagi nih yang review. Kalian boleh mengkritisi, mereview boleh. Silakan. Oke. Mempengaruhi apa? Oh, kesuksesan. Oke. Berarti kalian menarik. Oh, ya. Oh, iya, berarti ya. Itu mau musik dia. Sebenarnya boleh diulang nggak sih? Dicatat. Pertanyaannya. Faktor apa yang salah? Tanya Mbak ya. Dampak. Ini tadi apa sih tanya? Oh, dampak itu. Oke. Tahu apa gitu. Ya, dampak itu berarti ini tidak hanya negatif ya, dampak itu positif itu juga dampak. Ya, jadi ada positif ada negatif. Nah, apakah social entrepreneurship itu memberikan dampak dua-duanya tadi? Mungkin salah satu silakan.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Ini sih. Dapat info. Faktor apa saja? faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Kesuksesan. kesuksesan juga. Kesuksesan sosial interaksi itu ada beberapa ya. Contohnya kita harus lebih banyak melihat peluang. Terus ada dalam perencanaan juga dalam mengatur kewirausahaan itu sendiri. Terus juga dari sumber daya manusianya. Apakah sumber daya itu memiliki talent yang baik atau buruk. Terus ada dari SDM-nya kepemimpinannya harus totalitas juga dalam kualitas. Terus ada administrasi, terus catatan bisnis sama itu koneksi atau jaringan bisnis. Oke, yang tanya sendiri, silakan di ada tanggapan? Apakah ada tanggapan? Soalnya dipercaya Mbak Sinadi kasih tahu. Dan kasih tahu anggap tidak. Ya, oke. Silakan. Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu dampak terbesar dari social entrepreneurship. Dampak dari social entrepreneurship yaitu meliputi kesempatan kerja, kewirausahaan, inovasi, akumulasi modal sosial, promosi kesetaraan dan pelestarian budaya. Yang seperti ini di hasil penelitian slide slide 5 dari hasil penelitian itu ada dampak yang terakhir ABCD itu dampak dari sosial salah 4 dampak dari social entrepreneurship. Iya ya. Ya, Oh iya wis. Ya. Belum. Oke, baik. Ya bagus. Terima kasih pertanyaannya. Ya, kelompok E. Berterima kasih. Terima kasih. Bentar. Oke, tambahan dikit dari Bu Rini. Review aja. Jadi ini kalau yang pertama tadi slide-nya dari sisi redaksi, terus ini oke ya. Terus habis itu kalau artinya kombinasi ya. Yang pertama itu kombinasi dari yang seperti yang kedua tadi. Yang kedua tadi ada sesuatu yang bisa eye catching gitu kan, menarik walaupun itu justru orang nanti fokusnya ke situ, nggak fokus ke ininya, tapi kan bisa diganti. Tadi udah saya jawab ya, udah saya jelaskan. Nah, yang ini sepi ini ya, jadi bukan tidak menarik, tapi akhirnya kita itu semacam ya sangat-sangat jadi mungkin seperti menggambarkan orang-orangnya itu yang tipe-tipe kali ya, serius dan seterusnya kayak gitu. Iya nggak tahu juga ya. Oh gitu ya. Nah, jadi ya artinya perlu juga ada sentuhan ya artinya sesuatu yang bisa menarik mata kita gitu kan, yang betul banget ya. Jadi apalagi ini backgroundnya solid biru dongker ngono kan. Nah, nek biru dongker itu bermotif ngono mungkin masih oke kan ya. Nah, maksudnya ada sisi eye catchingnya gitu ya. Lah iki wis menteleng biru dongker terus tulisan putih ya. Jadi
Artinya kita itu kayak semacam ya kita bilang apa entertainnya perlu di ini ya. Nah, nanti itu mungkin bisa jadi tidak hanya kelompoknya Nadif, tapi juga kalian nanti kalau misalnya presentasi mau melamar kerja mau apa mau itu yang perlu juga jadi perhatian kan gitu ya. Jadi selain isi presentasinya, penyajian itu juga penting. Ya, itu sih tambahan dari saya ya. Oke. Ada lagi? Wes ya cukup. Saya udah di WA terus ya. Ya, wes. Silakan ditutup. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Apa namanya? Untuk hari ini kan pertemuan terakhir ya. Jadi kalian hanya tinggal menunggu jadwal untuk UAS ya minggu depan. Pasti jadwalnya kan sudah keluar kan? Nah, UAS-nya online melalui e-learning. Ingat jangan telat-telat lagi. Ya. Soalnya dibaca ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan sebelum kita tutup? Tidak ada ya. Oke, baik. Saya kiri ya, mungkin untuk yang terakhir ini ya. Gabung nggak apa-apa gabung. Daripada lama nih, ya daripada lama cepat. Lutfia Nurul. Itikaf, Ahmad Itikaf ada di sini. Oke, ya wis. Ya enggak. Ya wis. Belum ya? Oke, satu lagi. Yes. Udah.